Bambang oper ke Ismet depan gawang umpan lambung, Bambang iya. Apa aja dicandai. Masih di ABC. Apa aja Dicandai. Kali ini kita akan mainkan Jokodian. Jokodian itu apa? Ya, Jokodian sering orang dengar. Iya. Ya. Dan kalau ngomongin Jokodian itu apa nih? nggak Apa usah, sih? nggak ada ini. Nggak ada. Nggak usah, nggak ada uji, nggak ada ujian. Yang paling sering dipakai untuk Jokodian tuh nenek biasanya. Iya. Kakek. Pemuda. Ada seorang pemuda. Ada Suatu yang- hari. Iya, seperti itu. Enggak itu apa? Enggak tahu. Ini siapa sekarang yang mau bawain? Ini bukan kita, tapi Kita undang. Kita akan nilai siapa yang paling baik dari dua orang itu. Antara Siap. Angel Lali atau Kak Boyen. Dan yang kita panggil dulu, siapa nih? Boyen. Dokter dan pasien yang sakit kolesterol. Iya. Jadi ada seorang pasien telepon ke dokter, dokter datang dong ke rumah gitu kan. Aku sakit dokter. Gitu. Nah pasti datang tuh dokter, set. Iya pak. Set gitu. Iya. Cepat maksudnya dalam waktu singkat. Kan takutnya dia sekarat ya kan. Ya. Jadi datang buru-buru tuh dokter. Masa sekarat nelpon sampai begitu-begitu. Maksudnya dokter harap datang sekarat. Sekarang. Berlian dia. Sekarat. Nah udah gitu datang tuh kan dokternya, diperiksa tuh pasien. Set gitu kan. Tadi lo datang set, meriksa set. Ya kan nama dokternya. Dokternya itu Nama dokternya namanya. kan Wibowo set gitu. Dokternya itu namanya Dokter Setyono. Dokter Sat. Makasih ya. Ya. Makasih lah. Boleh lah. Makasih. Kayak sebelah kanan meh. Udah terus deh. Lanjutin. Udah gitu, udah diperiksa. Wah, bapak nih kena kolesterol gitu kan. Oh, saya kena kolesterol ya? Iya, bapak kagak boleh makan jeroan. Terus makan yang bersantan. Apalagi makan kambing. Waduh, gimana itu kesukaan saya, Dok? Iya, bapak berarti... Dok. Berarti namanya bukan dokter dong. Dok. Namanya orang sakit yang ngomongnya nggak mesti bener. Kadang saya sakitnya. Pilak, no. Nah, Kan kolesterol kan lemaknya tinggi tuh kan. Iya. Nyampet ke hidung. Oh iya. Oh lemaknya ada di hidung. Oh itu lemak semua. Kalau ngupil keluar lemak. pasiennya kan bukan ini. Oh, bukan. Pasiennya kan laki-laki. Iya lagi. Tadi Dia dibilang. ceritain. Keluarnya tahu jeletot. Dibelain malah beneran nih. Sabar. Terus ya ada. Ayo terusin. Sampai di... Kesukaan kambing tuh terus gimana? Terus kata, ya kesukaan saya kambing. Ya udah gini aja, kamu berarti nggak boleh makan yang kolesterol ya, kambing, jeroan. Kamu makan hewan yang di air tawar. Ya udah dok, saya ikutin dah saran dokter. Yang penting saya sembuh kolesterolnya. Ya udah saya pamit ya, kata dokternya. Dah, gitu kata dokternya. Pamit lo ya, ini pamit jangan digangguin. Ya. Tapi kok nggak pas dia pamit kok nggak pakai set dia? Si dokternya Datangnya juga set. datang set tuh pulang juga harus set Iya. Kan langsung cepet, nggak kedengeran. Kan ada lagi yang sekarang. Kalau ini aku nggak bisa belain terus. Oh iya. Ya udah gitu udah tuh. Terus udah tuh. Tuh dokter udah dong. Wah kayaknya pasien saya kagak telepon-telepon lagi nih. Saya datang ke rumahnya main gitu kan. Set gitu. Nah udah gitu udah tuh datang. Mbak, bapak mana bapak gitu. Oh bapak lagi di belakang. Lagi berenang katanya. Terus gitu. Waduh hebat juga nih berarti ngikutin saran saya nih. Berenang, bapak lagi olahraga di belakang. Bukan, sini ikut. Ternyata bapak emang lagi berenang sih. Tapi berenangnya sama kambing. Berikutnya, Angel Lali. Ada suatu siang ada pasien itu lagi ke dokter ceritanya. Ketawa. Ketawa jangan dipaksa. Ayo ketawa. Ayo lanjutin. Lah pasiennya iki sakit moto. Oh,
matanya sakit. Datang Nah dokter. dia datang ke dokter hamil. Maksudnya ke dokter mata. Sakit moto berarti motret dong. Sakit moto. Moto ya. Mata kambing. Mohon maaf semua. Dilatih berenang lagi jangan. Udah diem aja kok. Mungkin lakukan komen kayak yang bener aja lo tadi. Aduh, sakit mata ke dokter mata. Nah terus habis itu dia bilang gini sama dokternya. Setiap saya minum kopi, mata saya tuh sakit. Kadang mata kanan, kadang mata kiri, kadang pipi. Nah dokternya bingung, kenapa ya dok ya kok bisa begini ya? Nah pasiennya tanya gini sama dokternya, dok aku sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Kronis nggak nih penyakitku? Dokternya tuh heran sambil ngeliatin pasiennya. Iki pasien kenapa ya bisa ngono ya? Akhirnya pasiennya kan maksa, dok please dok jawab dok, umurku tinggal berapa? Akhirnya dokternya bilang gini, mas kalau kamu minum kopi, mbok ya sendoknya nggak usah dibawa. Yang buat nusuk mata itu bukan matamu sakit, tapi sendoknya nusuk ke mata kanan, mata kiri. Bar ceritanya gitu Jelasin, mungkin ada yang nggak paham dari yang apa. Tadi gini loh. Maksudnya Angela. Ada orang sakit mata ke dokter mata. Iya, dokter mata. Bilang dok, saya ini kok mata sakit. Kalau minum kopi itu rasanya mata tuh ketusuk-tusuk. Mata kanan apa kiri? Kadang kanan, kadang kiri. Sakitnya minta ampun, ini parah nggak dok? Akhirnya sama dokternya dikasih minum nih, coba minum. Saya pengen lihat reaksinya. Minum. Wah kurang dok, dibikin. Sekali minum tuh. Pak pasiennya aus itu. Tapi udah lucu. Ya lucu tapi ngeselin. Nggak benar. Gitu. Yang beneran nih mau tampil nih. Tepuk tangan buat David Nurbianto. Kali ini stand up. Gua nih penyiar dangdut sekarang. Banyak penyiar di sini mantan-mantan penyiar nih ya kan. Iya. Kang Denny mantan penyiar. Iya. Kang Ini mantan Abdel, pendengar noh. gitu. Bang Abdel juga sering siaran orang meninggal di musola. Gitu. Kalau penyiar dangdut tuh biasanya punya ciri khas. Penyiar dangdut tuh biasanya kalau di setiap akhir kalimat tuh selalu ada kata hiya dan ho'o. Misalkan request lagu. Ya ada request lagu nih dari Bang Abdel di Bekasi. Bang Abdel di Bekasi request lagu Janur Kuning. Iya. Selalu tuh di belakangnya selalu ada kayak gitu. Nih untungnya nih dia cuma jadi penyiar dangdut. Untungnya dia nggak jadi komentator bola. Bayangin kalau dia jadi komentator bola. Ya, pertandingan antara Persija dan Persib. Bambang bagi bola ke Bambang, Bambang balik lagi ke Bambang, Bambang kembali ke Bambang. Ini yang main Bambang semua nih. Bambang oper ke Ismet, Ismet depan gawang umpan lambung, Bambang hiya. Gue penyiar dangdut dan gue emang suka dangdut gitu. Dari kecil kultur gue udah dangdut, gue orang Betawi dan dari kecil tuh udah denger dangdut. Gue lahir nggak diajanin. Elvi suka sih nyanyi nih Mas. Cuman dangdut gue beda, biasanya kan kalau dangdut kampung gitu suka rusuh. Kita dikenal tuh SSB, Sekolah Senggol Bacok. Oh ya, dangdutan yang pinggir jalan organ tunggal tuh. Yang nggak boleh senggolan dikit berantem. Senggol gue bacok gitu. Oh ya kayak gitu kan. Pernah lagi joget nih anak-anak, senggolan. Woi, anak mana lu? Anak lu. Bapak gua. Sebelahnya bapaknya. Pulang Pak, mah nyariin. Dia pulang gua nyawer. Lagi katanya dangdut ini suka rusuh enggak? Kalau gua dangdut, gua kawinin sama tradisi Betawi yang suka hal-hal yang berbau religius lah. Gue nih kalau nonton dangdut itu harus ada standarisasi biduan. Aduh, beneran. Kalau biasanya dangdut biasanya dandanannya kayak boyen gitu. Keloknya nih segini nih. Loh, alisnya digambar tuh. Alisnya digambar, selesai digambar diwarnain. Habis diwarnain diponten. Kalau nilainya kurang remedial. Gue nih punya standar biduan yang religius. Jadi gue boleh nonton dangdut kalau biduannya tuh ketutup dari atas sampai bawah. Kalau perlu ditembok tuh. Gimana nontonnya ini?
Dan itu gue kalau nyawer, biasanya kalau orang nyawer itu duitnya dipamerin 100 ribuan, 200 ribu. Iya. Disebar-sebarin Kang. Kalau dangdut gue religius nggak? Duitnya gue masukin amplop. Takut ria. Stempel yayasan. Dan biasanya gue kalau pulang nonton dangdut ya biasalah meriang gitu, masuk angin, penyakit-penyakit orang Betawi. Dan gue kalau masuk angin tuh gue punya tradisi ngobatin penyakit gue tuh secara tradisional banget lah. Ini turun-temurun dari bokap gue. Bokap gue kalau sakit panas, orang-orang kalau dikompresnya pakai anduk ya kan, pakai kain. Bokap gue dikompres pakai kanebo. Yang suka yang buat nyuci motor tuh, buat nyuci motor. Jadi malamnya ngompres bokap, paginya nyuci motor, bokap gue sembuh, motor gue meriang. Pindah. Keluaran. Dan Betawi juga harus jaga tradisi. Gue kesini pakai gelang akar bahar. Gelang akar bahar ini beda sama Anissa Bahar. Kalau Anissa Bahar patah-patah, kalau gelang akar bahar anti patah. Paling di setel lagu dangdut dia joget. Dan gue biasanya pakai cincin akik. Mungkin Calontong punya cincin akik banyak tuh. Banyak. Cuman Calontong mah makanya ya dia cuman sekedar buat perhiasan lah. Nggak kayak teman gue, dia mengkaitkan cincin akik dengan hal-hal goib. Kan ada tuh temen yang kayak gitu ya. Wih cincin lu tuh. Wih jangan sembarangan nih bro, ada isinya. Isinya apa nih, jin apa gue? Mana gue lihat? Nggak kelihatan lah, gimana sih? Besoknya gue kesel, gue balas aja, gue ikut combro di tangan gue. Nih, Isinya. bro sini lu, apaan sih? Combro nih. Yaelah combro doang, ada isinya. Mana coba gue lihat makan tuh oncom. Oke, selamat malam. David Nurbianto. Ini dong berkumpul lagi kita di sini. Nih. Jadi kan dokter nih. Bukan. Dokter udah selesai ya. Bersambung ceritanya. Masih penasaran sama kambingnya. Iya. Lu kaget banget. Langsung aja langsung. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada yang lebih menarik, tetap di ADC.